BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Salam semangat pembelajar, sahabat pembelajar, BPK yang kami cintai. Kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan topik yang sangat menarik dengan Bapak Auditor Utama Keuangan Negara 5. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar? Bapak Dr. Ahsanul Haq MBA, CMA, CEAK, CSFA, CPA, CFRA. Nah, topiknya ini menyangkut organisasi kita ke depan, investasi kita terkait dengan human capital, yaitu manfaat dan penerapan pengembangan karir pegawai. Wah, kalau udah bicara karir pegawai ini tergambar ya Pak ya. Gimana Pak Torama? Perjalanan karir di organisasi kalau bisa diawali. Anyway, terima kasih banyak nih atas kesempatannya melakukan ngobrol-ngobrol ya dengan sharing, saling menginspirasi Pak Torama. Inspirasi dengan BPK Korpu ya. Mudah-mudahan BPK Korpu kedepannya juga menjadi organisasi yang solid, organisasi pembelajar, berkembang terus ya. Ya demi untuk tentu saja national interest dan juga kepentingan untuk organisasi BPK sendiri. Ya, bicara mengenai karir, saya sudah 30 tahun lebih ya jadi ASN, jadi tepatnya kalau sekarang di 2022 berarti saya sudah ya berapa? 35 tahun ya? 35 tahun berkarir sebagai pegawai negeri. Karena saya menerima Satya Lancana Karya Satya 30 tahun itu 2017. Nah itu mungkin dibagi 3 fase ya. Yang pertama adalah fase belajar ya. Saya tentu saja dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu masuk di 85 dan kemudian keluar menjadi ajun akuntan di tahun 88. Itu fase pembelajaran. Nah kemudian yang berikutnya adalah fase bekerja. Jadi sebagaimana yang telah ditandatangani waktu kita masuk ke STAN, maka setelah 3 tahun kita ada ikatan dinas. Dan mulailah kami bekerja ya. Dan bekerja, pertama kali saya bekerja untuk BPKP di tahun 1988 di perwakilan DKI. Nah disitulah mulailah kita mencoba mencari model ya. Penerapan apa sih ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh diterapkan dalam kerja ya, di kantor. Jadi sebenarnya semangatnya semangat pembelajaran juga Pak ya dalam menerapkannya ya. Tentu saja. Dan tentu saja ini ya ternyata tidak persis sama gitu apa yang kita peroleh dengan apa yang diterapkan. Tapi beruntung saya waktu pertama kali bekerja, saya melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan BUMN ya, yaitu Indosat. Ya, waktu itu Indosat masih. Jadi penugasan pertama ini berkesan ya Pak ya, karena itulah pertama kali menerapkan ya secara langsung. Ya, kemudian singkat cerita akhirnya saya melaluinya selama kurang lebih 2,5 tahun ya, 2,5 tahun. Kemudian saya kembali lagi belajar di fase pembelajaran. Berarti udah ada 2 fase sebenarnya dalam periode 3 tahun. Kemudian 91 saya meneruskan lagi gitu karir ya, mohon maaf belajar lagi, masuk diploma 4 STAN untuk mengambil akuntan, kembali ke kampus. Tentu saja ini mungkin ini model pembelajaran yang bisa
dipakai juga gitu. Karena kelebihannya adalah setelah kita bekerja kemudian kita belajar lagi gitu. Betul. Sehingga di situ ada satu interaksi yang lebih hidup ya. Karena pada saat belajar itu ada proses kita kemudian menyampaikan mengenai apa sih yang kita lakukan pada saat bekerja ya, dengan teori-teori yang ada pada saat pembelajaran. Singkat kata, saya selesai di 94, kemudian saya kembali lagi bekerja gitu. Bekerja. Nah, di sini di masa bekerja ini saya akhirnya sementara saya kembali ke BPKP, kemudian ternyata tahun 97 itu ada program. Jadi ada program OSAID ya, OSAID. Nah, kemudian saya kembali lagi belajar lagi gitu. Ini fase dengan belajar, bekerja, belajar, di internasional ya. Ya, scholarship. OSAID, kemudian itu ada seleksinya, kita lalui, kemudian kita masuk lagi ke pembelajaran lagi. Akhirnya saya mengambil Master of Business Administration dan diselesaikan di 2001. Nah, kembali dari situ mulai bekerja lagi. Tapi di sini ada satu pola yang berbeda karena setelah itu saya mulailah berinteraksi dengan selain organisasi awal saya gitu. Karena awal kan di BPKP. Kemudian saya masuk ke BPPN. Jadi suatu organisasi yang berbeda gitu, karena ini kan sifatnya bisa dikatakan sementara ya. Saya banyak berinteraksi dengan orang-orang gitu. Nah, itu fase belajar dan bekerja. Kemudian setelah itu, akhirnya ada fase pengembangan diri. Pengembangan diri dilakukan misalnya ya kita kemudian berinteraksi dengan para akademisi, kemudian juga akhirnya kami ya terakhir kemudian masuk ke BPK. Jadi dapat disampaikan bahwa di situ ya berbagai macam dinamika. Long journey ya Pak ya, 35 tahun belajar dan belajar. Ya, di situ selama 20 tahun kurang lebih, ya itu yang terjadi ya. Luar biasa. Ya. Dan ini Pak ya, semua calon pegawai ya maupun pegawai kan ingin sukses ya Pak ya. Iya. Ingin jadi pegawai yang cemerlang gitu ya, jadi star. Bapak bisa menjadi salah satu role model juga nih ya. Pengalaman Bapak belajar secara edukasi, kemudian belajar dari praktek gitu ya. Apa sih Pak tipsnya gitu ya? Supaya kita bisa jadi bintang lah gitu ya. Ya tentu saja tadi gitu bahwa tadi mungkin saya ceritakan yang di BPK, akhirnya saya masuk di organisasi BPK, kemudian tentu saja ini organisasi yang sebenarnya secara substansi pernah saya lakukan karena kan saya auditor ya backgroundnya ya, jadi kemudian masuk ke BPK, di sini juga tugasnya adalah audit. Gitu. Secara profesi ya memang bidang audit. Betul. Ya Pak ya, sudah pengalaman. Cuman ya secara pengembangan pengalaman, organisasi. Jadi kita berinteraksi dengan orang-orang baru. Kemudian di situ ya mulailah kita melakukan pengembangan. Saya di BPK sendiri juga bukan hanya di satu satuan kerja, tapi saya ada di beberapa. Jadi mulai dari AKN 6 ya, di sini bicara soal kesehatan, pendidikan. Jadi penugasan baru itu pembelajaran baru Pak ya? Walaupun saya ada bekal ya, kalau bekalnya ada karena saya pernah penempatan di daerah juga gitu, karena AKN 6, kemudian saya juga pernah mungkin di KL, jadi ini adalah sesuatu yang tentu saja bisa melakukan pengembangan di situ. Kemudian setelah dari AKN 6, kemudian ke AKN 4, di situ bicara infrastruktur, kemudian ke AKN 2, nah di situ bicara misalnya terkait dengan keuangan, ada Bank Indonesia, ada pajak, LPS, OJK, dan terakhir menjadi staf ahli dan kemudian ke BUMN. Jadi menurut saya ini sesuatu yang sebenarnya ya udah cukup lengkap lah dari sisi pengalaman. Nah bicara soal tips, memang saya mungkin bisa
menyarankan gitu pada para pembelajar sekalian ya, bahwa ada dua hal yang perlu kita pegang ya, yaitu kerja ikhlas ya. Kerja ikhlas. Dan yang kedua adalah kerja cerdas gitu. Kerja cerdas. Nah, apa yang dimaksud dengan kerja ikhlas? Ya, bahwa di sini kita ada dua dimensi ya, yaitu ikhlas kepada yang Maha Kuasa tentu saja ya. Kemudian yang kedua adalah ikhlas kepada manusia. Dalam konteks ikhlas kepada yang Maha Kuasa artinya proses yang kita lalui tentu saja seperti halnya jalan ya. Jalan itu kan pasti kalau ada jalan yang menanjak pasti ada menurun ya. Cuman menurunnya apakah langsung menurun atau kemudian menanjaknya juga ada berkelok-kelok dan sebagainya. Betul. Nah, tentu saja kita merencanakan sesuatu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka kita juga di situ menerima gitu. Apapun itu ya, ketetapan dari yang di atas. Itu filosofi ikhlas tadi Pak ya. Nah, namun ada dimensi manusianya. Dimensi manusianya adalah bahwa tentu saja semua manusia punya kepentingan. Ya. Nah, kepentingan ini kadang berpengaruh terhadap keikhlasan. Maka kemudian kita patok aja bahwa kepentingan yang lebih tinggi ya, misalnya kepentingan nasional, kepentingan organisasi. Jadi nggak terbatas Pak ya, luas ya. Itu di atas kepentingan kita. Gitu. Artinya kalau kita bisa seperti itu, maka kita tentu saja tidak ada satu konflik kepentingan yang sangat substansial di sana. Kemudian bekerja cerdas. Cerdas artinya bahwa kita dalam mengerjakan sesuatu tentu saja ada dinamika. Nah, betul. Pada saat menghadapi dinamika kita harus ada satu kreativitas untuk menyelesaikan itu. Kerja cerdas juga, kecerdasan bukan berarti kemudian kita keluar dari sistem, tapi kita tetap gitu. Kecerdas adalah bahwa kalau kita keluar dari sistem berarti ada risiko di sana. Betul. Misalnya kita tidak mematuhi standar. Jadi mematuhi standar adalah bagian dari kerja. Menarik ini ya. Ikhlas juga gitu. Kerja cerdas juga. Gitu. Tetap dalam koridor, dalam sistem. Tadi ada kreativitas. Ya. Dan juga time frame itu harus juga diperhatikan. Itu masuk dalam kerja cerdas. Jadi tips yang saya berikan itu tadi adalah kerja ikhlas dan kerja cerdas. Ikhlas dan kerja luar biasa. Pak Hasan, ini melihat sharing perjalanan tadi ya, sobat pembelajar, kita bisa mendapat inspirasi bagaimana ada pengembangan, ada pembelajaran terus-menerus, dan tipsnya adalah kerja ikhlas dan kerja cerdas. Artinya ini bisa menjadi satu nilai-nilai juga ya Pak ya, dalam pengembangan. Nah, kita sukses, kita berhasil, tentu kan memberi kemanfaatan Pak ya. Dan biasanya nggak mungkin kita sendiri ya, ada peran banyak pihak gitu. Nah, kalau menurut Pak Tortama, bagaimana peran dari atasan itu Pak dalam baik mendorong maupun kita menyesuaikan ya untuk bisa do the best, ikhlas tapi juga cerdas. Tapi kan pasti ada dukungan ya, peran dari atas. Bagaimana menurut Bapak? Ya, tentu saja peran dari atasan sangat penting ya di sini ya. Walaupun kita juga, saya yakin BPK Korpu maupun BPK sendiri telah membangun satu sistem ya, di mana sistem itu terhadap satu mekanisme ya, yang membuat satu pekerjaan itu bisa dilaksanakan secara lancar. Tapi perlu juga ada sentuhan-sentuhan dari pimpinan ya. Tentu saja pimpinan ini ada satu inisiatif yang kemudian di luar yang kita ketahui gitu. Saya percaya kalau pimpinan itu dia mempunyai satu yang dinamakan dengan helikopter view gitu. Jadi ada satu satu pandangan yang lebih luas, memberikan visi, sehingga akhirnya disinilah peran pimpinan bagaimana kemudian menggait yang di bawahnya untuk menuju tujuan ya, visi misi organisasi ya. Tentu saja dengan berbagai model gitu. Artinya bahwa pimpinan di sini adalah memberikan sentuhan itu ya. Kemudian yang kedua tentu saja pimpinan banyak memberikan dorongan-dorongan. Dorongan-dorongan ini kemudian dilakukan ya
melalui satu interaksi antara pimpinan dengan bawahan. Ya. Interaksinya bisa sifatnya formal maupun informal ya. Nah, di sini bawahan akhirnya terdorong ya untuk mempunyai rasa memiliki organisasi juga gitu. Nah, jadi ada interaksi Pak ya sesungguhnya. Gitu, ya. Kemudian juga tentu saja peran pimpinan adalah tone at the top gitu. Artinya kalau misalnya pimpinan melakukan hal-hal yang baik, hal yang kreatif dan sebagainya, maka bawahan akan melihat dan itu menjadi satu hal yang kemudian ditiru oleh bawahannya. Betul. Sehingga organisasi ini bisa hidup gitu. Itu berarti besar ya Pak ya. Besar sekali. Bagaimana dorongan, di sisi yang lain juga bagaimana kita menyesuaikan ya Pak ya. Ya, tentu saja bahwa tadi karena kita harus berpikiran positif ya. Artinya setiap insan pembelajar, insan BPK harus punya pemikiran positif gitu. Karena ada hal-hal yang mungkin kita belum ketahui gitu. Ya tadi dengan helikopter view, kemudian kita berpikiran positif, akhirnya kita menerima gitu. Betul. Dari sisi interaksi antar manusianya gitu. Itu Pak. Biasa. Berarti tadi Pak ya, ada hal menarik juga yang Bapak sampaikan tentang dinamika ya. Nah, dinamika ini kan tadi ya, keikhlasan kita, bagaimana tujuan yang lebih luas, tapi ada kecerdasan ya kan. Nah, ada dunia profesi juga Pak ya, yang juga menjadi satu media untuk pengembangan. Kalau dari Pak Ahsan sendiri bagaimana tuh? Profesi, bagaimana kita juga memanfaatkan dan mengembangkan gitu ya, dan seberapa sih yang bisa kita berikan maupun mendapatkan nilai tambah. Ya memang kalau dari sisi profesi sebenarnya awalnya saya kalau dari sisi saya sendiri saya tertarik dengan akuntansi manajemen ya, akuntansi manajemen gitu. Jadi saya memang waktu awalnya kemudian selain saya mengambil S2 yaitu MBA, saya juga mengambil CMA gitu. Jadi berangkat dari memang minat ya Pak ya, ada satu hal yang diminati. Akhirnya saya senang dengan akuntansi manajemen gitu. Nah berawal dari situ kemudian saya mulailah ya di Australia misalnya ada CMA gitu ya. Kemudian saya ya mulai masuk dalam ikut ya di situ. Berarti nggak cuma di lingkup kampus saja Pak ya. Pada saat kita sedang belajar di kampus, di profesi pun juga kita bisa. Hanya dapat sertifikat gitu, sertifikat manajemen accountant dan dari situ kemudian ya itu dikembangkan dengan misalnya kita proses belajar mengajar. Itu inisiatif berangkat dari ini Pak ya, dari kita sendiri Pak ya? Kita sendiri gitu. Memang setelah mengetahui oh ini ada yang menarik dengan akuntansi manajemen, kemudian ya saya akhirnya terlibat di dalamnya, kemudian akhirnya apa tuh Pak yang bisa didapat baik pembelajaran, pengalaman dengan profesi yang menjadi satu hal yang penting gitu ya. Kalau misalnya nggak terlibat, nggak ikut semacam certified itu gitu ya, kita mungkin nggak mendapatkan satu value yang lebih baik. Ya, tentu dari saja pengalaman kan, Bapak ya. Kalau misalnya kita belajar akuntansi secara umum ya, maka di sini kan mungkin pengetahuan kita menjadi terbatas. Gitu. Kemudian kita mengambil satu varian katanya akuntansi yang lain, akuntansi manajemen yang itu berbicara bukan hanya masa yang lalu tapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah akhirnya kemudian ya interaksi di kampus, ketemu dengan para akademisi, kemudian akhirnya komunitas profesi Pak ya, komunitas profesi kan di situ ya, banyak interaksi. Nah di sini kita tentu saja menjadi tidak ketinggalan ya. Betul. Karena kan dengan demikian kita selalu update ya dengan apa yang terjadi di luar, baik dari sisi akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Dan memang kemudian kan kita masuk ke organisasi profesi IAI ya katakan ya, walaupun saya kemudian baru lebih aktif lagi menjadi komite etika ya terakhir di situ, kemudian di situ apalagi di situ kemudian kita lebih banyak lagi gitu terupdate gitu dengan hal-hal itu. Nah memang ya itulah untungnya kita masuk di profesi ya. Kadang-kadang kan kita ada satu diskusi dalam bentuk workshop, FGD. Ada tempat bertanya juga Pak ya? Bertanya dan kita kadang-kadang kita kemudian memberikan satu materi, sharing. Kita juga bisa juga memperoleh
feedback dari misalnya dari yang ikut dalam event tersebut. Karena ya sebagaimana Prof. PA sampaikan ya, dan selalu kita ingat sekarang ini adalah bahwa setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Luar biasa. Artinya ya, disitulah kemudian mulai satu pengembangan ya, pengembangan diri yang pastinya sangat bermanfaat, sehingga kita ketika misalnya diskusi seperti sekarang ini atau diskusi dengan yang lain, itu mungkin secara tidak sadar kita akhirnya menyampaikan pokok-pokok pikiran yang telah kita dapatkan. Jadi dinamika ini menjadi satu proses pembelajaran ya, ketika tadi semua lini Pak ya, di organisasi, dengan atasan, dengan organisasi profesi, apalagi tantangan di tugas kita kan terus ya berkembang ya. Nah, kalau saran Bapak gitu ya, dari organisasi sendiri dalam mendorong ya keaktifan atau keterlibatan kita di profesi itu sebaiknya gimana Pak? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi organisasi, maka kalau saya melihat kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi. Kalau kita mungkin kita belajar manajemen, ada planning, organizing, acting ya, atau implementing ya, sama controlling. Oh, di sini ada organizing gitu, tapi organizing mungkin sifatnya lebih pada kadang satu arah, tapi sebenarnya di sini kolaborasi gitu. Artinya bahwa dalam pengembangan misalnya SDM di BPK katakannya, di situ ada berbagai peran-peran ya, ada di dalamnya gitu. Ada tentu saja ada Biro SDM, kemudian ada Badiklat, yang kemudian ada BPK Korpu ya di dalamnya. Nah, kemudian ada tentu saja end usernya. Nah, dari tiga ini maka harus ada kolaborasi. Kolaborasi, kemudian membentuk satu model, kemudian membentuk satu sistem, sehingga akhirnya seseorang yang dibentuk ya dari awal, mulai dari perekrutan sampai dengan nanti retirement, itu diperhitungkan, bukan hanya perekrutan saja. Setelah misalnya pensiun, mestinya ada apa lagi yang bisa dilakukan oleh organisasi, membentuk ya insan-insan pembelajar yang ada di BPK menjadi sesuatu yang memiliki manfaat ya, walaupun misalnya sudah retirement, di situ masih memiliki manfaat secara lebih luas bagi masyarakat. Artinya kan Pak, ini kan investasi ya Pak ya. Investasi kan butuh biaya nih Pak ya. Tadi ya butuh biaya pelatihan, butuh biaya untuk sertifikasi sendiri gitu ya. Advice Bapak gimana? Sebaiknya apakah ada mix gitu, yang memang itu dari individunya, ada yang juga disupport oleh budget dari organisasi, atau bagaimana baiknya? Atau udah support semua oleh organisasi, karena kita butuh resources juga untuk itu ya. Ya memang untuk tahap sekarang ini tentu saja semua dari organisasi. Ya, walaupun sebenarnya saya yakin masing-masing individu termasuk Pak Dwi sendiri punya jalan-jalan yang jalan-jalan yang banyak ya di luar organisasi ini. Berarti gitu individunya juga harus ini Pak ya, harus berinisiatif untuk inisiatif gitu. Jadi inisiatif, kemudian dia komitmen untuk profesional juga gitu. Komitmen ya. Dia mempunyai komitmen untuk profesional. Dimana kata profesional ini juga suatu kata yang sebenarnya kan ini menjadi satu prinsip dasar dari BPK juga kan. Iya, betul. Bahwa profesional itu yang pertama dia juga mesti memahami proses bisnis, ya kan. Baik semua proses bisnis, termasuk proses bisnisnya dia, mulai dari perekrutan sampai dengan nanti misalnya pensiun ya. Nah itu dia di fase mana, dia harus memahami itu, maupun pemahaman dari apa yang dia kerjakan, ya kan, proses bisnis entitas dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga dia harus dia mempunyai satu disiplin ya terhadap waktu gitu. Terhadap waktu gitu. Jadi artinya kalau misalnya ada assignment dan sebagainya, ya kan, maka dia harus selesaikan tepat waktu. Ini ibaratnya kalau misalnya kita pesan nasi goreng nih, Pak Dwi, misalnya di warung di mana, ya kan, ternyata
oh nasi gorengnya ini enak banget Pak Dwi. Tapi sebenarnya kita pesen jam 12. Tapi kemudian datang jam 3. Lewat. Iya. Kita udah nggak lapar lagi Pak Dwi. Jadi ini adalah contoh gimana memang ketepatan waktu sangat penting. Iya. Kemudian yang ketiga ya ini adalah bahwa belajar itu berkelanjutan. Jadi berkelanjutan. Jangan berhenti di situ gitu ya. Misalnya kalau sudah S1, kemudian S2, cari sertifikat berbagai macam. Nah ini memang kalau kita bicara sertifikasi di BPK ini luar biasa Pak Dwi. Iya, luar biasa. Sehingga misalnya seperti Pak Dwi sampaikan tadi juga, kemudian gelarnya banyak Pak Dwi. Ada satu momen Pak Dwi. Iya. Jadi waktu itu penyerahan laporan keuangan. Kemudian dibacakan gelar itu, ketawa ini gimana caranya dan sebagainya. Ini salah satu belajar berkelanjutan. Kalau sudah S2 kemudian S3 postdoktoral dan seterusnya, tidak ada batasan untuk never ending ya. Karena perubahan terus terjadi ya. Perubahan terus terjadi. Gitu. Luar biasa Pak Tardama. Jadi sobat pembelajar nampaknya semakin dapat gambaran ya. Jadi prosesnya itu dilalui dengan keikhlasan, kecerdasan gitu ya. Dinamika juga dikelola. Organisasi penting untuk memberi dorongan. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita sendiri tadi. Pak Hasan selalu menekankan menjadi seorang profesional. Ya. Baik, semakin menarik, semakin mendalam nih ya. Terutama buat sobat pembelajar di BPK yang baru meniti karir ya, mudah-mudahan ini menjadi lesson dan oke, sobat pembelajar BPK Korpu yang semakin banyak mendapat inspirasi ya dari obrolan kita yang sangat bermakna ya dengan Bapak Auditor Utama Keuangan Negara 5. Kita akan masuk sekarang yang lebih ke dalam proses dinamikanya. Pak Pertama, pengembangan karir itu kan tadi ya, satu sisi dukungan pimpinan, ya kan? Kita juga diharapkan loyal nih ya, loyal. Kadang kita dihadapkan pada satu pilihan-pilihan, Pak. Pilihan yang belum tentu selalu cocok ya dengan secara individu ya, karena juga ada dinamika yang masih disesuaikan baik dari organisasi, atasan gitu ya. Nah, pengalaman Bapak nih ya menghadapi situasi-situasi yang tentunya nggak selalu smooth gitu ya. Kira-kira apa sih patokannya gitu ya? Ya, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan gitu bahwa kita harus berpikir positif ya. Ya berpikir positif terhadap semua orang. Gitu. Mungkin kalau kita mengenal dulu ada teori McGregor ya. McGregor ada teori X dan teori Y. Banyakan kita menerapkan teori X. Kita selalu curiga pada orang. Negatif aja Pak. Negatif. Kemudian akhirnya kita menyusun rule base ya. Rule base disusun. Dipatok ya Pak ya? Patok ini dan itu gitu ya. Akhirnya kita juga ke bawahan juga tidak nyaman, ke atasan juga tidak nyaman. Gitu. Padahal sebenarnya mungkin baru sekarang ini kita menerapkan teori Y, teori Y katakannya kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Nah ini tentu saja kita mencoba berpikir positif gitu pada misalnya kalau maupun atasan kita. Gitu. Nah kepada atasan kita juga menerapkan hal yang sama teori Y gitu, kita berpikiran positif terhadap atasan gitu karena tadi jadi kayak 360 derajat Pak ya. Ada dua patokannya, kita menganggap bahwa atasan ini juga telah melakukan suatu survival ya, survival sehingga sampai ke posisi itu gitu. Jadi pandangan lebih luas, helikopter view, pengalaman, jadi helikopter view. Jadi bukan sesuatu yang kemudian tiba-tiba di situ. Jadi dengan demikian kita selalu menerima dengan baik ya apa yang mungkin disampaikan kepada bawahan dari atasan. Jadi kita percaya dengan, jadi kuncinya trust ya kan. Jadi selain ya berpikir positif itu menghasilkan trust gitu. Nah dengan adanya trust maka kemudian interaksi menjadi enak. Ini semacam jadi kayak ini Pak ya, beyond gitu Pak ya. Tadi soal kompetensi
itu satu hal yang sangat dibutuhkan ya. Kemudian juga pengembangan karir sisi yang lain, tapi bagaimana kita bisa trust tadi, membangun trust ya, membangun trust dalam organisasi gitu. Karena tanpa trust ya organisasi itu ya mungkin bisa mencapai tujuannya, tapi banyak yang tidak enak dan itu lebih banyak hubungan jangka pendek. Padahal kita kan berhubungan dengan semua orang kan adalah jangka panjang. Bahkan terus ya Pak ya? Bahkan terus. Tapi tadi menarik juga gitu. Tentu saja ini organisasi itu bukan sesuatu barang yang sifatnya statis. Pasti ada dinamika di sana. Dan kita pasti mengalami satu yang namanya dilema etika gitu. Ethical dilemma. Ya kan? Apalagi berinteraksi dengan atasan dan sebagainya. Namun sebenarnya tadi dengan berpikir positif, dengan trust, maka kalau misalnya mengalami ethical dilemma, pasti ada alternatif solusi gitu. Artinya kalau misalnya ada satu assignment dan sebagainya, kita menawarkan beberapa alternatif dan di situ disampaikan juga gitu mengenai risknya dan sebagainya gitu. Sehingga bisa diambil satu keputusan yang paling tepat ya, paling berisiko paling rendah gitu. Karena keputusan pasti semuanya berisiko gitu kan. Perspektifnya jadi berkembang ya Pak. Iya, yang penting ada komunikasi gitu. Komunikasi kepada entah kepada atasan kita, kepada bawahan kita ya kan, bahwa ini assignment ada beberapa alternatif penyelesaian. Nah, kemudian setiap penyelesaian mengandung risiko-risiko. Selalu ada risiko ya, konsekuensi ya dari setiap hal apapun ya Pak ya. Iya, tidak bisa kemudian kita menutup komunikasi dengan anggapan bahwa kita yang paling benar ya kan. Kemudian ya dengan begitu organisasi menjadi tidak berjalan dengan baik. Gitu, jadi horizonnya nih Pak ketika bicara karir memang udah nggak lagi bicara soal diri sendiri, hanya sebatas kompetensi, tapi juga ada tadi Pak ya, bagaimana kita trust, memandang segala sesuatu itu dengan positif, luar biasa. Memang patokannya kembali lagi bahwa ada kepentingan nasional, kepentingan organisasi, yang kemudian baru kita mungkin udah nomor berapa gitu di sana gitu. Artinya kalau dengan demikian, kemudian kita ada komunikasi yang baik, disampaikan mengenai alternatif yang ada. Nah di sini kemudian akhirnya ya konflik bisa dikurangi gitu. Ketika tadi Pak ya mengambil beberapa dan memberikan beberapa alternatif dengan segala konsekuensi ya plus minusnya gitu ya Pak ya. Bagaimana strategi Bapak, pengalaman Bapak ketika mengkaitkan itu dengan kinerja Pak? Apakah ini satu hal juga yang bisa kita dorong ya? Kompetensi, bagaimana kita loyal gitu ya, bagaimana kita bisa memandang secara lebih luas ya, membangun iklim kepercayaan tadi dengan kinerja organisasi Pak. Apakah itu memang mendorong juga ya Pak ke arah sana? Ya, jadi sebenarnya ada satu rentetannya ya, bahwa sebenarnya dengan adanya trust, komunikasi yang baik, ya, kemudian penerapan tadi teori Y, itu sebenarnya ini akan memicu setiap insan pembelajar, setiap orang yang ada di organisasi, organisasi BPK katakan ya, ini mempunyai rasa memiliki. Nah kalau udah mempunyai rasa memiliki, maka sebenarnya dia kalau saya memiliki itu, saya ingin organisasi itu menjadi lebih baik gitu. Nah organisasi kan punya target-target. Nah dengan demikian dia dengan kesadaran kemudian bisa mencapai target itu gitu. Sehingga dengan demikian akhirnya kinerjanya otomatis akan. Jadi bukan sebatas formalitas Pak ya. Dan sekarang mungkin sudah diterapkan juga di BPK bahwa diberikan award dan sebagainya, penghargaan dan sebagainya. Ya, ini adalah penerapan dari teori Y sendiri. Dulu kita waktu mungkin di waktu masih menjadi mahasiswa ya kan, kita masih ngebayang nggak bagaimana ya teorinya gimana. Kalau teori X kan udah jelas ya, kamu harus begini, kamu nggak boleh lebih dari jam segini dan sebagainya. Tapi begitu teorinya apa ini penerapannya gitu. Nah kemudian kita setelah di organisasi baru mempelajari, oh ternyata ada gitu. Berarti ini Pak ya, ada faktor behavioral Pak ya, perilaku gitu ya, yang ternyata men-trigger ke arah kinerja organisasi ya, berangkat dari tadi target itu berdasarkan
kapasitas dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik ya Pak ya? Ya, memang kalau kita bicara target ini menarik ya. Karena kadang-kadang beban loh Pak ya. Iya. Waduh, banyak banget target ini. Jadi kalau target, kita lihat target. Target itu bisa dalam bentuk misalnya target itu adalah terlalu rendah gitu. Nah ini membuat slack gitu, artinya kan dia ini saya simpen dulu untuk tahun depan ya kan. Nah kemudian ada target yang terlalu tinggi gitu. Terlalu tinggi. Kalau target terlalu tinggi, orang menjadi frustasi ya betul, kan. betul. Ngapain? Ini pasti nggak mungkin tercapai. Ya, jadi memang kalau kita bicara target dikaitkan dengan kinerja, adalah kita mencari satu target yang sifatnya achievable gitu, hanya bisa dicapai, gitu. Nah, jadi men-setting targetnya juga menjadi satu hal yang penting ya. Satu hal yang penting dalam pencapaian kinerja organisasi. Karena potensinya itu baru dieksplor sekian persen ya sebenarnya ya. Dan ini sifatnya kadang-kadang scratching gitu, gitu. Jadi sampai pada level optimum gitu. Artinya misalnya ambil contoh ya, target di AKN 5, di AKN 5 sendiri ada target yang mungkin ya wah ini sangat scratching gitu. Misalnya target pemantauan tindak lanjut itu 85%. 85%. Ini kan padahal kan kalau kita bicara rata-rata kan 75%. Ada faktor uncontrollable lagi Pak ya dari sisi ya karena kan dari sisi entitas. Nah ini scratching seperti itu, kemudian ya kita berusaha gitu. Akhirnya pada sampai titik kita mencapai 82%. Oh luar biasa. Artinya kan, nah disitulah intinya peran dari pimpinan gitu, bagaimana mudah-mudahan bisa Pak ya melampaui stretching gitu ya. Artinya ya kita ke arah sana ya. Pimpinan membuat satu target yang akhirnya kemudian jadi patokan dari yang di bawahnya, apakah kita bisa mencapai. Tapi ya kembali lagi tadi ada dinamika tadi ya, ini bisa 82% gitu. Artinya kan itulah contoh bagaimana pengaruh ada pimpinan, kemudian ada proses di organisasi, kemudian ada yang melaksanakan, akhirnya target itu bisa tercapai. Seperti baik. Itu ya. Berarti Pak memang di-trigger Pak ya, satu hal yang dari sisi kebijakan, dari sisi leadership juga Pak tadi ya, kemudian juga ke proses komunikasi dan loyalitas ini makin jelas Pak, posisi loyalitasnya dari sharing Pak Tortama, bagaimana tadi ya justru meningkatkan komitmen ya, responsibility dan keinginan mencapai target yang lebih baik ya Pak ya. Nah itu baru mungkin kita bicara formal ya, tapi ternyata ada pendekatan informal gitu. Artinya ini kalau apa tuh Pak ininya Pak? Kalau apa kita tadi kan bicara otak kiri ya, maka sebenarnya otak kanan ini perlu sisi humannya Pak ya. Bagaimana misalnya Prof. Barul Akbar ya, ya ada event-event ya, misalnya kumpul bareng, menyanyi bareng. Nah, sosial ini Pak ya, approach ya. Itu menyangkut juga pembangunan kebersamaan ya. Kemudian misalnya bersepeda bersama, ya kan. Kemudian olahraga yang lain yang kemudian membuat satu interaksi yang sebenarnya tidak terlalu mahal gitu, tapi kita bisa bertemu, kemudian bisa ya diskusi informal apa sih dan sebagainya yang berarti ini Pak ya, dari sisi kompetensi maupun target ya secara katakanlah pekerjaan gitu ya, tugas-tugas, tapi diimbangi juga sisi relasi sosial tadi Pak ya. Relasi sosial sehingga membangun kebersamaan, dan ini juga memicu pengembangan dari individu sendiri ya, bahwa bukan hanya tugas kantor gitu ya, tapi ada hal lain gitu. Kita bisa melakukan pengembangan diri yang lain ya kan, misalnya kepedulian juga Pak ya, dan lingkungan. Nah ini salah satu cara juga membangun individu pembelajar yang ada di BPK ini. Ini berarti Pak yang namanya intelijensia, kemudian social question ya, termasuk juga spiritual ya Pak ya, termasuk juga physical ya Pak ya, physical question ya. Ternyata Bapak udah terapkan, kembangkan gitu ya, bersama-sama dengan pimpinan gitu ya. Dan tentunya Pak, semua ukuran sukses itu kan ada parameternya Pak ya. Gimana nih Pak Ahsanul mengelola ya antara target tadi secara pekerjaan, penugasan, dan juga ada aspek-aspek sosial, interaksi, komunikasi. Parameter apa yang digunakan Pak sebaiknya gitu? Supaya seimbang tadi Pak ya, supaya seimbang.
Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya bahwa kalau ya banyak pilihan-pilihan ya dalam mencapai target gitu ya. Artinya memang kalau kita bicara target, kadang-kadang tadi kan udah dibicarakan ya bahwa proses pembentukan target ya. Dan kita mencapai ke arah sana, tentu saja secara formal sih memang adalah bagaimana apakah kita mencapai target atau tidak ya. Itu membangun satu indikator dari kesuksesan. Tapi jangan lupa bahwa ada kan jangka pendek dan jangka panjang gitu. Ya kan, artinya saya lebih memilih bagaimana prosesnya gitu untuk mencapai target itu. Jadi dimensi waktu ini Pak yang jangka pendek, menengah panjang itu justru menjadikan Bapak melihat satu proses nih pendekatannya. Gitu. Apakah prosesnya sudah benar atau tidak? Nah kalau misalnya prosesnya dilakukan dengan baik, interaksi yang nyaman ya kan di antara para pegawai. Nah itu salah satu salah satu bekal tersendiri gitu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kan kita kan nggak bicara jangka pendek. Artinya begitu ada yang belum tercapai dalam jangka pendek gitu Pak ya, itu dilihat lagi prosesnya. Kita evaluasi, kita evaluasi prosesnya apa yang kurang, kita evaluasi dan sebagainya. Tapi kita tetap bahwa ini untuk organisasi dalam jangka panjang. Itu jadi merupakan ultimate goals ya Pak ya. Artinya kalau modelnya kemudian sudah terbentuk, tentu saja nanti walaupun mungkin target jangka pendek tidak tercapai, tapi ini menjadi bekal untuk bisa tercapainya target jangka panjang. Artinya pengembangan individu pembelajar di BPK ini bukan hanya jangka pendek, tapi tadi dari proses rekrutmen sampai menghasilkan orang-orang yang benar-benar dia orang-orang yang kompeten, tapi dia mempunyai dimensi yang lainnya, dimensi sosial. Luas sekali Pak ya. Bahkan ini Pak ya, beyond ya Pak ya, kan ketika sudah purna tugas kan ada juga tugas kepada masyarakat ya. Mungkin di sini udah mulai dilatih, dikembangkan ya untuk menuju ke arah sana. Maksudnya organisasi pembelajar itu seperti itu kalau gambaran saya itu. Luar biasa Pak. Luar biasa kalau bisa mencetak. Artinya Pak, parameter ini bisa dikembangkan juga ke arah sana Pak ya. Keberhasilan itu lihat dimensi waktu ya, tidak hanya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kemudian proses ya untuk improvementnya gitu Pak ya. Ya kalau kita misalnya kita bicara balance scorecard ya kan, balance scorecard kan ada keuangan, ada non keuangan. Nah kita harus memperhatikan juga dimensi yang ada di organisasi. Berarti sahabat pembelajar BPK Korpu ini juga bisa mengasah tadi Pak ya, tidak hanya secara teknikal gitu ya, tapi juga soft skill gitu ya, bahkan juga diperkuat dengan spiritual questionnya tadi. Nah perjalanan yang Bapak sudah lalui, sudah Bapak lakukan, nggak kebayang ya Pak ya, kalau Bapak hanya ditugaskan di satu tempat, di situ terus ya Pak ya. Kemudian juga dinamikanya nggak selengkap ini Pak ya, mungkin dari segi growth ya, dari segi pengembangan karir juga bisa saja malah tidak berkembang gitu ya Pak ya. Nah pada fase ini dan ke depan ya Pak ya, gimana sih harapan Bapak gitu ya, Bapak melihat ke depan, apa yang bisa dibangun ya untuk organisasi, untuk rekan-rekan di pembelajar di BPK ini gitu ya, termasuk juga di profesi. Bapak melihat apa nih yang akan Bapak capai ya atau cita-citakan gitu Pak? Ya, artinya mungkin kalau di level organisasi kan bahwa apa-apa yang sudah mungkin dicanangkan oleh pimpinan sekarang ini ya, bahwa kita kalau melihat ya kan saya maturity model ya, itu kan mulai dari oversight, dari insight, kemudian menjadi foresight gitu. Jadi itu harapannya memang kita bisa mencapai, misalnya kalau dari sisi organisasi itu level foresight gitu ya. Jadi kita benar-benar memberikan satu nilai dan manfaat kepada masyarakat. Jadi keberadaan dimensi waktunya sudah ini Pak ya, sudah ke foresight ya. Foresight, jadi keberadaan BPK benar-benar kemudian dirasakan oleh masyarakat manfaatnya ya. Jadi tidak semata-mata bahwa kita mempunyai mandat dari undang-undang, tapi memang menjadi satu kebutuhan. Memang tidak mudah untuk mencapai itu, tapi harapannya bahwa kita ke arah sana. Nah tentu saja ini perlu ada pembangunan
ada apa namanya change management dari individunya ya. Tapi menarik sekali tadi disampaikan oleh Pak Dwi ya, bahwa misalnya kalau seandainya kita hanya di satu sektor aja, kemudian kita jadi nggak berkembang, ya sebenarnya inilah peran dari pimpinan ya, dari leadership gitu, bahwa kita membesarkan hati juga. Misalnya ada, katakan kita kan semua ini mempunyai peran nih di PPK ya, dari sisi pemeriksanya, penunjang pendukung dan sebagainya. Waktu ini kan 24 jam Pak Dwi. Artinya waktu mungkin di kantor berapa jam sih Pak Dwi? Baru 8 jam, sisanya aja banyak Pak. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh individu-individu itu di luar ya, mengembangkan diri gitu, sehingga setiap individu BPK di semua level juga dia mempunyai kesempatan yang sama gitu untuk bisa berkembang gitu. Jadi tidak menjadi satu patokan juga gitu. Betul. Walaupun setiap individu pasti ya punya apa ya, ya tugas dari pimpinan kemudian men-trigger, mendorong gitu, bahwa setiap individu itu punya potensi. Nah ini juga perlu juga nih BPK Korpu melakukan mapping itu, mapping potensi-potensi yang ada di BPK, ya kan? Sehingga sebenarnya semua ya kembali lagi, kalau kita positive thinking, berpikir teori ya, maka semuanya punya potensi dan punya kesempatan gitu untuk naik ke level yang lebih tinggi. Bukan berarti kemudian levelnya level formal, tapi bisa aja semua peran yang bisa dia lakukan, baik formal maupun informal. Kalau secara organisasi kan pilihannya tidak hanya struktural tapi fungsional ya. Kemudian secara kompetensi gitu ya, dia punya tadi mendalami satu bidang yang terus ya bisa dikembangkan. Yang penting semua mengarah pada manfaat ya Pak. Iya, termasuk mungkin Pak Dwi kan dari sisi peran di organisasi profesi kan luar biasa saya melihat. Tapi setiap orang sebenarnya punya kesempatan seperti itu. Ya, semuanya tinggal kita sebagai pimpinan men-trigger gitu. Misalnya peluang-peluang apa sih yang bisa dilakukan oleh mereka gitu. Artinya Pak, ketika maturity yang mau dibangun dari mulai oversight, insight, harapan Bapak nanti ke foresight gitu ya, ini berarti memang harus dibangun bersama ya Pak ya? Iya, bersama. Dari sisi individu, kemudian nanti kerjasama dengan tim gitu ya, bahkan sampai ke pimpinan dan bahkan stakeholders ya Pak ya? Stakeholders juga dibangun. Nah kalau kita melihat ini Pak, per segmen tadi Pak ya, individu, kemudian secara tim ya, kemudian secara katakanlah AKN, kemudian BPK ya, lingkup yang lebih luas lagi gitu ya. Apa trigger di masing-masing itu Pak? Kalau Bapak melihat harapannya tadi sisi individu, ada satu terobosan apa gitu ya yang Bapak harapkan supaya tadi kalau perlu ke depan udah nggak ada way lagi nih Pak ya, udah mulai shifting semua ke katakanlah resource yang terbaik gitu ya. Kan ini masih perjalanan Pak ya, menuju ke excellence gitu ya, supaya benar-benar dimanapun ditugaskan, apapun perannya, kita benar-benar cemerlang gitu ya. Sukses untuk organisasi, sukses untuk individu dan untuk masyarakat. Nah, Bapak melihatnya di masing-masing ini apa harapan atau peran aktif Bapak ya? Ya kembali lagi bahwa kita kita harus bekerja secara cerdas dan ikhlas dan cerdas tadi gitu. Kita selalu frame-nya adalah itu gitu. Ini bagaimana ikhlas ya kan, kita tadi ada dimensi kepada ketuhanan, kemudian dimensi kepada manusia ya. Kemudian cerdas ini berarti ya itu tadi masing-masing individu pembelajar yang ada di BPK ini mampu melihat opportunity, mengakses diri sendiri, kemudian bagaimana kita melihat opportunity, mencapainya, mampu berkolaborasi, komunikasi. Berarti ketika tadi ya Bapak menggunakan pendekatan positif gitu ya, artinya semua menjadi dimensi opportunity ya. Opportunity. Misalnya ini Pak Dwi yang sederhana aja kita mengatakan. Kadang-kadang kita terframe oleh bahasa gitu. Pak Dwi kalau misalnya dengar kata-kata sulit itu gimana Pak Dwi? Rasanya gimana Pak Dwi? Malah energinya jadi redup malah ya. Aduh, sulit, gimana? Sulit. Tapi kalau Pak Dwi mengatakan tidak mudah, gimana Pak? Pasti ada mudahnya ya. Betul. Padahal sebenarnya substansinya sama, ya kan? Masalah mindset ya. Iya. Jadi kalau kita mengatakan itu tidak mudah, masih ada peluang nih, ya kan? Tidaknya kita hilangkan gitu, menjadi satu yang mudah. Gitu. Artinya memang Bapak akan men-trigger ya Pak ya, ke arah tadi ya,
bagaimana kita itu bisa lebih baik. Itu. Ya. Luar biasa. Nah, kalau dari ini Pak ya, di BPK ini insan pembelajarnya kan sangat diverse ya, sangat beragam. Sisi peran, sisi tugas gitu ya. Kemudian juga ada tour of duty tadi Pak ya. Kemudian juga kedepannya perannya diharapkan bisa lebih luas juga ke internasional, ke seluruh stakeholders gitu ya. Apa nih advice Bapak buat kita semua gitu ya, insan pembelajar BPK gitu ya, agar bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih baik Pak. Dengan adanya tadi sistem pembelajaran yang tadi Bapak melihatnya ternyata pembelajaran itu never ending ini ya, bahkan purna tugas masih ada lagi secara tanggung jawab sosialnya gitu ya. Apa advice, saran dan motivasi buat kita semua nih Pak? Ya artinya memang kita sebagai insan pembelajar di BPK kita harus selalu selalu melihat perkembangan. Artinya misalnya sekarang ini ya, dinamika sekarang ini pada masa pandemi ya, kita harus melihatnya gitu. Ada satu pergeseran gitu, pergeseran misalnya dari pola bekerja, pola komunikasi. Tapi itu tidak menjadikan kita menjadi sesuatu yang handicap dan sebagainya. Memang terus terang aja ya, misalnya contoh dalam pola bekerja selama WFH ini ada satu dimensi misalnya pengendaliannya menjadi semakin agak kurang. Nah, justru kita bagaimana sih kemudian kita mencari itu mencari solusi-solusi terus. Jadi setiap insan pembelajar yang di BPK ini harus mempunyai satu prinsip ya, satu pola pikir menjadi solusi gitu, menjadi solusi bagi dirinya, bagi lingkungannya, ya. Dan berangkatnya dari situ Pak ya? Dari situ, jadi menjadi solusi. Jadi jangan melihat sesuatu itu menjadi masalah. Betul. Nah ini juga penting gitu, sehingga ini kalau bisa kita kembangkan, mereka juga perlu melihat bukan hanya secara nasional ya, mulai melihat secara internasional gitu, peran BPK secara internasional sekarang dengan adanya BPK kemudian menjadi pemeriksa dari IMO. Nah ini perlu tahu juga gitu teman-teman. Oh itu luas sekali Pak ya nanti ya, peluang-peluang itu Pak ya. Itu, dan masih banyak lagi tentu organisasi-organisasi itu. Kemudian ada inisiasi pembentukan PLU. Nah ini juga artinya kita melihat banyak peluang di sana. Jadi kita melihat bagaimana peluang-peluang itu kemudian menjadikan diri kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Oke. Gitu, bagian dari solusi, kemudian menciptakan sesuatu yang tadi Pak ya bisa tidak hanya problem solving ya, tapi juga bisa memberi kemanfaatan di banyak pihak. Nah, perannya kan luas nih Pak ya. Badan pemeriksa. Wah, pemeriksa nih ya yang jadi istilahnya core servisnya BPK gitu. Padahal kan ada yang pendukung ya Pak ya, ada banyak sub-sub bidang ya yang bisa dikembangkan. Gimana sih Pak supaya semuanya itu mendapat kesempatan yang sama gitu Pak ya? Tidak hanya pemeriksa tapi juga di pendukung pun juga sebenarnya bisa cemerlang gitu. Kalau Bapak melihatnya gimana? Itu ya dua dimensi ya, artinya pertama dimensi organisasi, dimensi individu ya. Dimensi organisasi berarti organisasi memberikan kesempatan kepada individu membangun sistem ya. Saya contoh katakan kampus Merdeka ya sekarang ini ya, itu kan dia memberikan kesempatan ya, misalnya dia fakultas tertentu tapi bisa mempelajari yang lain. Gitu. Jadi kayak cross ya Pak ya? Cross. Nah ini perlu juga kita saling trust juga gitu di antara kita ya. Ya, individu tadi saya udah sampaikan, cerdas ikhlas tadi ya, sehingga kemudian terjadi mixing antara organisasi dan individu, sehingga saya kira hal itu menjadi sesuatu yang menjadi mudah ya. Artinya tidak kalau mudah. Sudah istilahnya mendengarkan ya, mendapat inspirasi, kayaknya sekat-sekat yang tadinya jadi kebuka semua nih Pak, jadi kebuka semua. Artinya kita bangun komunikasi lah sama gitu di antara kita. Artinya nggak ada lagi Pak ya sekat pemeriksa, non pemeriksa gitu ya, semua mendapat kesempatan yang sama dan bisa saling belajar ya Pak ya. Iya. Termasuk ini saya dengan Pak Dwi kan ini kita
ya, sharing. Satunya di body class, satunya di auditor utama. Nah, ini bisa sharing, bisa ya ngobrol-ngobrol, ya kan apa aja gitu. Jadi insan pembelajar BPK Korpu ini jadi tambah semangat ya mudah-mudahan ya, termasuk yang tadi ya masih awal meniti karir juga Pak Ahsan mulainya dari awal ya Pak ya, bahkan mulai dari di kampus itu sudah punya cita-cita untuk terus melakukan pengembangan pembelajaran yang never ending gitu ya. Dan tadi yang menarik Pak ya, silo. Nah ini gimana sih Pak ya supaya pembelajaran ini meniti karir ya, dan juga bisa belajar dari banyak pihak dengan dimensi waktu yang luas itu supaya tidak kejebak gitu Pak ke persoalan yang tersekat-sekat itu Pak. Jadi apa sebagai individu dan sebagai kembali lagi konsep interest ya kan? National interest ya kan, kepentingan organisasi. Jadi kalau kita berpegang kepentingan organisasi ya kan, maka kita kemudian silo itu akan hilang. Kemudian yang kedua adalah bahwa komunikasi menjadi kunci ya. Jadi masing-masing individu itu harus membuka diri gitu. Membuka diri walaupun sedikit gitu, kita dibuka gitu, dibuka komunikasi. Mungkin kita ada ketidaksesuaian dan sebagainya. Jadi nggak bisa lagi Pak ya dipendem sendiri, yang merasa aduh nggak diperhatikan, yang merasa ini nggak diberi kesempatan, itu udah nggak ada cerita lagi Pak ya. Nah itu kalau seperti itu maka kemudian diharapkan selo-selo itu akan hilang ya. Ya, misalnya upaya yang dilakukan oleh BPK Korpu sendiri sebenarnya adalah salah satu instrumen untuk menghilangkan silo kan, karena semuanya kan akhirnya ke BPK Korpu kan, misalnya dia mengisi di situ, akhirnya semuanya mengetahui ya apa yang terjadi di masing-masing AKN, di satker yang lain, seperti itu. Benar. Ya. Jadi kalau udah sudut pandangnya luas ya Pak ya, ya sudah nggak terjebak hanya di satu titik ya Pak ya, bisa dimensi yang lebih luas. Dan tadi ya horizon waktunya kan terus berdinamika Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Tortama. Ini waktu kita sharing ini tuh kalau dihitung tadi Pak 35 tahun ya, kita bisa kapitalisasi ya Pak ya dari satu sharing yang sangat menarik dengan media BPK Korpu sebagai pembelajaran. Saya juga terima kasih nih pada Pak BPK Korpu ya, dan Pak Dwi, dan tentu saja teman-teman organisasi pembelajar. Ya marilah kita bangun organisasi bersama ya, organisasi ini ya, sehingga menjadi organisasi yang besar, bermanfaat, dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Amin. Terima kasih sekali lagi sobat pembelajar BPK Korpu. Semoga ini menjadi satu tidak hanya inspirasi, tidak hanya insight, tapi tadi seperti harapan Pak Tortama 5, foresight. Kita melihat ke depan, tidak hanya sisi individu, tapi juga rekan, organisasi, BPK, dan bahkan dengan lingkup yang lebih luas. Amin. Dimensi internasional, dimensi nasional itu menjadi patokan cara berpikir kita Pak ya. Tidak sebatas hanya individu atau sebatas di bidang tertentu. Sekali lagi terima kasih Pak Tortama. Closingnya nih Pak ya, kira-kira apa yang Bapak bisa sampaikan kepada insan BPK pembelajaran untuk pegangan kita ke depan? Ya, artinya semua insan pembelajar ya diharapkan bisa bekerja secara ikhlas dan cerdas ya, dan kita sama-sama ya membangun kolaborasi ya, sehingga akhirnya ya apa yang kita cita-citakan ya dalam bentuk visi misi organisasi bisa tercapai, termasuk di dalamnya maka secara otomatis nanti cita-cita individu juga akan tercapai juga. Amin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.